ini kalau diterusin, kalau diasah receivernya, dia akan menemukan kualitas ilham yang lebih tinggi yang namanya fadilah, kemudian maunah, kemudian karomah. Nah, ini urusan para wali. Kalau tingkat wahyu itu sudah merupakan gini, Anda tahu bedanya Quran sama hadis qudsi. Kalau Quran itu ide Allah, redaksinya Allah. Kalau hadis qudsi, idenya Allah, redaksinya Muhammad. Kalau hadis, idenya Muhammad, redaksinya Muhammad. Nah, kita, makanya guru beliau Einstein, guru beliau juga Al-Ghazali, guru beliau juga Ronggo Warsito, itu karena sedang mengembarai hadis qudsi. Jadi idenya ada yang dari beliau sendiri dengan akalnya, ada yang dari Allah, tapi redaksinya dia. Kan begitu. Nah, manusia sesungguhnya berjuang dengan wacana-wacana itu tadi. Nah, yang paling ini ada 2 poin aja yang saya tanggapi. Sebenarnya kalau ini jelas dalam diri kita, maka peran itu otomatis nanti. Itu yang kalau instingnya berasal dari situ tidak ada masalah sebenarnya, karena instingnya ini lahir dari empirisme. Dan empirisme ini sifat Allah. Mohon maaf ini sifat Allah yang pertama sebagai Tuhannya manusia. Itu syarat pertama itu adalah pencerapan intelektual dan empirisme terhadap yang diintelektuali. Itu bahasa Arabnya alimul ghaibi wasyahadah. Jadi kalau mau jadi pemimpin, pertama Anda mesti melihat betul, mendengar betul apa yang harus kamu kuasai di dalam urusan kemasyarakatan dan rakyat. Itu pun tidak cukup, Anda harus wasyahadah, harus menyaksikan. Kata Pak Hatta tadi, keliling, Anda melihat kayak mau jedong, keliling, melihat benar ke masyarakat, dirasain, dibawin, hatinya orang itu dibawin, dihisap. Itu namanya alimul ghaibi wasyahadah. Itu sifat Allah yang aneh. Semua sifat yang lain itu satu kata, As-Sami, Al-Basir, Al-Mutakabbir, Al-Aziz, Al-Jabbar. Tapi ada satu sifat alimul ghaibi wasyahadah. Itu panjang, mengetahui segala yang gaib dan menyaksikannya secara empiris. Itu yang beliau bilang tidak dihijab. Jadi itu poin pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Anda mau jadi presiden, alimul ghaibi wasyahadah syarat pertama. Jadi jelas pengenalanmu terhadap masalah masyarakat, terhadap globalisasi, privatisasi, pasar modal, whatever, Anda alimul ghaib. Apa sih ghaib? Ghaib itu bukan penampakan di Antv. Ghaib itu yang Anda sekarang belum tahu, nanti sore Anda tahu. Dia bukan gaib lagi, tapi besok pagi ada yang gaib lagi. Kamu cari tahu lagi sehingga dia tidak gaib. Gaib itu segala sesuatu yang radio gaib bagi dia. Ya Pak ya. Suruh perbaiki tidak bisa gaib bagi dia. Teorinya enggak. Teorinya enggak. Tapi dia alimul ghaib terhadap radio, tapi tidak wasyahadah terhadap radio. Nah, syarat pertama menjadi pemimpin alimul ghaib wasyahadah. Inilah yang tidak memenuhi syarat biasanya. Alimul ghaibnya tidak lengkap, syahadahnya enggak, maka tidak bisa tumbuh War-Rahmanur Rahim. Kan terusnya itu Wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah War-Rahmanur Rahim. Ini tataran kedua, tumbuh cintamu kepada rakyat. Setelah tumbuh cintamu, wallahu la ilaha illa huwal malik, baru jadi raja. Setelah tumbuh 4 tadi, mengetahui secara intelektual, tidak terhijab, menyaksikan empirisme, tidak intuitif saja, kemudian tumbuh cinta sosial, cinta pribadi, cinta yang meluas dan cinta yang mendalam, cinta horizontal dan cinta vertikal, Rahman, Rahim, dan gitu. Baru jadi raja, Al-Malik. Kalau engkau sudah jadi raja, baru Kudus. Kudus itu apa? Kalau kamu nanti mau menjadi raja yang tidak terjatuhkan, syarat pertama Kudus. Kudus itu artinya 5 ya 5. Kalau nerima DKP ya nerima. Itu Kudus. Kalau tidak Kudus. Kudus itu hijau ya hijau, daun ya daun, miskin ya miskin, kaya ya kaya, korupsi ya korupsi. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau Anda melanggar kekudusan, maka Anda tidak bisa sampai ke tahap salam. Al-Qudusus Salam. Salam itu
tidak bisa menciptakan atmosfer keselamatan bagi semua. Anda tidak mampu menjadi mukmin. Assalamul mu'min. Mohon maaf ya Mas Arya, saya agak perpanjang ini karena banyak teman-teman membutuhkan idiom ini, mungkin untuk takmir masjidnya atau untuk apanya gitu. Salam mukmin. What is mukmin? Mukmin itu someone who create aman. Seseorang yang menegakkan keamanan. Keamanan apa? Keamanan minyak goreng, keamanan beras, keamanan bulog, keamanan minyak angin, keamanan hutan, keamanan segala macam. Jadi mukmin itu orang yang menegakkan aman. Hasanahnya bernama iman, subjeknya bernama mukmin, produknya aman, orangnya disebut amin. Pakai rais atau tidak monggo. Itu. Nah, pemandatan dari yang memiliki kepada manajernya, dari pemilik saham yang namanya Allah kepada direktur utama namanya amanat. Semua AMN. Makanya Akademi Militer Nasional di Magelang itu benar sebenarnya dulu. Cuman dibelokin, ini sudah benar AMN-nya tuh. AMN. Aman, amin, amanat, mukmin, semua AMN. Iman, semua di situ. Iman itu apa? Hasanahnya, kosmologinya. Tuh. Mukmin, muhaimin. Kalau sudah mukmin, Anda mampu muhaimin. Muhaimin itu memelihara keseimbangan karena Anda sudah mengamankan terjadi keindahan-keindahan dialektis di antara semua yang Anda amankan. Muhaimin, aziz, baru Anda punya kekuatan yang sebenarnya sebagai presiden. Anda tidak perlu ambil uang Pertamina, marginnya diiris untuk persiapan 2009. Ini saya omong sedikit supaya Anda ada yang tertarik untuk mengungkit-ungkit itu. Cuman bukan tugas saya lah, saya kan nggak ngerti soal-soal begitu. Tapi pokoknya ada yang diiris dari uang untuk 2009 itu, margin Pertamina itu. Nah ini Mas Indra nih yang tahu kan. Bukan yang iris. Oh, bukan yang iris. Kalau dia ngiris nggak di sini dia. Dia nggak di sini. Jadi dia tidak, karena dia aziz. Aziz itu kuat, gagah, jabar, perkasa, mutakabir, mengatasi, overcoming everything. Alah, mau apa kamu diatasi? Mau apa diatasi? Jadi takabur itu baik. Dalam konteks itu, takabur itu kemampuan untuk mengatasi sesuatu. Ada kasus Lapindo diatasi, ada gempa diatasi, itu mutakabir. Itu sifatnya Allah, maha takabur, maha mengatasi, bahasa Jawanya merantasi. You handle everything. Nah kalau sudah mutakab ya Azizul Jabbarul Mutakabirul Qahirul Qahar. Mutakabir puncaknya, Anda sudah nggak bisa dijatuhkan lagi. Nah setelah itu kembali ke universal.